Sementara ini difahami oleh banyak atau mayoritas bela bahwasanya kita nggak usah masuk tarekat kecuali ketika kita ini sudah tabahur bil musyawarah kiraha sampai ke botak sariawan. Sampai kapan? Ini pembahasannya menjadi mersi tarekat loh. Kok malah seakan-akan ada larangan untuk memasuki tarekat? Kan salah, kan salah. Jadi wakana yaqul Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala mengatakan yajibu 'alal muridid dhaifil hal. Nah, ini yang menjadi katakanlah perbincangan sampai saat ini, perdebatan bahkan, bahwa seorang murid yang katanya tidak tabahur dalam ilmu syariat itu ulawa kasut tarekat cenah. Gitu. Ya kan, sering, dan dalilnya itu biasanya menggunakan kitab ini nih. Kifayatul Atqiya. Dan di sana memang menyebutkan qala al-Imam Sya'rani, dan ini ngutip ya sebenarnya dari kitab Al-Minanul Kubra atau Iflu Minanul Akhlaq ini. Jilid pertama di Muqaddimah. Kalau di sini halaman 115. Redaksinya sama. Cuman di sini dikasih judul Ijma'u Asyakhit Tariq fi adami jawazit tasaddur li tarbiyatil muridin illa ba'da tabahhur fi asy-syari'ati wa alatiha. Para masyayikh tarekat itu sepakat untuk tidak bolehnya seseorang mendapatkan posisi untuk mendidik para murid kecuali setelah dia memiliki keluasan ilmu syariat dan alat-alatnya. Dan ini mengutip dari perkataan gurunya, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan, Sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah yaqul qad ajma'a asyakhut tariq ala annahu la yajuzu li ahadin at-tasadduru li tarbiyatil muridin illa ba'da tabahhurihi fi syari'ati wa alatiha kama alaihi sadatu syadiliyah. Kata Syekh Ali Al-Khawas, para masyayikh tarekat itu sepakat bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk memposisikan diri untuk mendidik para muridin kecuali setelah dia itu keilmuannya seperti lautan, keilmuan syariat dan alat syariat itu luas seperti lautan, sebagaimana ini adalah dasar dari tarekat Syadiliyah. Maka pengaplikasiannya nih, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili satu, yang kedua Wasayyidi Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian yang ketiga Wasayyidi Yaqut Al-Arsy, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dan Wasyekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang punya hikam. Mereka itu la yudkhiluna ahadan fit tariq, mereka tidak memasukkan seseorang ke dalam tarekat ya illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariah, kecuali setelah satu orang ini memiliki keluasan ilmu syariat seperti laut, ya kan, bihaitsu yaqta'ul ulama fi majalisil munadharah bil hujajil wadihah, sekiranya seorang tadi itu dapat mengalahkan para ulama dalam majelis munadharah, perdebatan keilmuan dengan hujah-hujah yang jelas. Fa'ilam yatabahhar kadzalik la ya'khuduna alaihi al-ahda abadan. Ketika mereka tidak memiliki keluasan dalam ilmu syariat, mereka tidak memberikan perjanjian. La ya'khdul ahad, tidak memberikan perjanjian. Itu memiliki dua makna, ahdul ahad. Bisa memberikan mandat untuk menjadi mursyid, bisa jadi memasukkan dia ke dalam tarekat. Nah, cuman karena pembahasan di awal itu adalah memposisikan diri menjadi seorang mursyid, ya otomatis la yudkhiluna la ya'khuduna alaihi al-ahda abadan, itu jelas mengangkat menjadi mursyid, gitu kan. Nah, sementara ini difahami oleh banyak atau mayoritas bela bahwasanya kita nggak usah masuk tarekat kecuali ketika kita ini sudah tabahur bil musyawarah kiraha sampai ke botak sariawan. Sampai kapan? Ini pembahasannya menjadi mersi tarekat loh. Kok malah seakan-akan ada larangan untuk memasuki tarekat? Kan salah, kan salah. Jadi sementara di sini pembahasan sekarang
Itu katanya yajibu alal muridil dhaifil hal an ya'khudal ilma ma yajibu alaihi ta'diyatu fardihi wa naflihi. Seorang murid, yang namanya murid kan jelas murid tarekat, ya kan? Yang kondisinya itu lemah, ya kan? Maka apa yang harus dia lakukan? Yang wajib dia lakukan adalah an ya'khudha minal ilmi ma yajibu alaihi ta'diyatu fardihi wa naflihi. Mengambil ilmu sekiranya ibadah yang fardu dan sunnah itu bisa dikatakan sah menurut ulama. Ngan sakitulah. Berarti bertentangan dengan apa yang mereka pahami mengenai teksnya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani atau kutipan dari guru beliau yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Jadi bukan dimaksud itu, nggak dimaksud, karena yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani mengutip dari guru beliau itu mengenai posisi mursyid. Kenapa sekarang posisi murid diposisikan menjadi mursyid? Atau syarat tersebut itu berlaku bagi mursyid? Kenapa orang lain itu menyalahpahami hal ini bahwa seorang murid tidak boleh masuk dalam tarekat kecuali setelah tabahur? Kan salah paham. Karena murid sehingga itulah yang perlu harus diluruskan. Wala yambaghi lahu an yastaghila bi syai'in zaidin ala dzalika. Terus enggak tidak pantas bagi dirinya untuk menyibukkan diri dengan hal yang lebih dari itu. Hal yang lebih dari itu. Ya misalnya pengen tauhid yang tinggi yang sampai umul barohin misalnya, atau sanusiyah yang tinggi-tinggi atau nahunya sampai syarah alfiyah segala macam, ya kan? Ulah waka. Karena apa? Ngabisin waktu. Sementara yang kita kejar itu adalah kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ngacak-ngacak oke. Makanya wala yang bagi an yastaghila bi syai'in zaidin ala dzalika minal fasahati wal balaghah. Ulah waka belajar balaghah, ulah waka belajar nahwu yang dalam-dalam. Itu. Kenapa? Sampai kapan? Hatta yantahiya sayruhu. Sampai perjalanannya itu selesai. Sekiranya hatinya bersih, dinilai oleh gurunya bahwa hatinya sudah bersih, sudah lembut, sehingga dia mencapai atau mendapatkan waridat ilahiyah atau asrar atau ilham di farabahu, sudah perjalanannya selesai. Kemudian dia sudah mengenal Tuhannya. Nah, disitulah wahunaka yasiru la yashghaluhu an rabbihi syaghilun. Setelah itu sudah tidak ada lagi yang menyibukkan dirinya kecuali Allah Ta'ala. Enggak, sudah kondisi dalam fana, sudah berada dalam kondisi fana itu sudah selesai. Nah baru itu, setelah itu sudah selesai kakarak tamanihna belajar balaghah. Batunya baru belajar balaghah, baru belajar nahwu yang tinggi sampai Ibnul Hajib gitu kan, sampai syarah alfiyah, al-khulafas suatu syafiyah dan seterusnya. Kenapa kalau seperti itu? Ya karena kalau dia sudah usul ke Allah Ta'ala, sudah mengenal Allah Ta'ala dan hatinya sudah lembut, fa in qara'a fi ilmin nahwi kana ma Allah. Ketika dia baca ilmu nahwu ya bersama Allah. Ya kan? Aw fi ilmil kalam kana ma Allah. Membaca ilmu tauhid ya bersama Allah hatinya. Ya kan? Aw fi ilmil ahkam atau ngaji ilmu fikih, ya hatinya tetap selalu bersama Allah Ta'ala. Itu mau damai. Kasfan wa syuhudan, secara mukasyafah dan secara penyaksian, musyahadah. Ya kan hebatan gitu. Daripada menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu nahwu yang secara mendalam, sorof, balaghah, segala macam belah. Sementara wusul enggak, jadi tabahur juga enggak. Kan buang-buang waktu, Ustaz. Kan buang-buang waktu kalau seperti itu.